Assalamualaikum Bu Eli. Waalaikumsalam Ibu. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat Bu. Ibu sebaliknya gimana? Alhamdulillah sehat. Amin. Hari ini ceria banget ya Bu Eli ya? Oh harus Bu, Iya. selalu ceria. Alhamdulillah tampil cantik ya. Amin. Makasih Ibu. Iya. Jadi begini Bu Eli, ya mungkin Ibu sudah tahu maksud dan tujuan saya datang kemari, yaitu untuk memberikan pendampingan individu perdana yang tujuannya itu ya pertama mengembangkan diri sendiri dan juga guru lain dengan cara melakukan refleksi, berbagi dan kolaborasi. Ya mungkin nanti ada instrumen-instrumennya ya Bu ya yang akan saya pertanyakan kepada Ibu. Kemudian yang kedua, memiliki kematangan moral, emosional, dan spiritual untuk berperilaku sesuai kode etik. Yang ketiga, merencanakan, menjalankan, merefleksikan, dan mengevaluasi pembelajaran yang berpusat pada peserta didik dengan melibatkan orang tua. Yang tentunya pendampingan individu ini sangat berhubungan dengan program Pak Menteri ya Bu ya. Iya, program Merdeka Belajar. Mudah-mudahan ya Bu ya Ibu bisa terus menjadi menjadi ibu penggerak ya. Jadi C-nya dihilangkan, jadinya GP. Gitu. Oke, Ibu itu siap ya. Saya akan memberikan beberapa pertanyaan. Semoga dijawab oleh Bu Eri dengan senang hati ya, dengan bahagia. Insyaallah. Oke, pertama kali yang akan saya tanyakan ya Bu ya. Proses apa nih yang sudah berjalan selama 1 bulan terakhir ini? Proses yang sudah berjalan di sekolah saya ya, intinya prosesnya ini sangat menyenangkan Bu. Banyak hal baik dan hal positif ya yang dapat saya ambil dan kemudian saya terapkan juga, di mana program ini diantaranya mengetahui pembelajaran tentang budi luhur. Tentang pembelajaran diantaranya mengetahui budi luhur tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara. Dari yang tadinya saya abu-abu, alhamdulillah dengan melaksanakan pembelajaran sudah 1 bulan, filosofi Ki Hajar Dewantara lebih menerap pada diri saya secara pribadi seperti itu Bu. Kemudian saya juga melaksanakannya secara konkret kepada peserta didik di kelas Ibu seperti itu. Keren-keren ya. Mulai yang tadinya abu-abu sekarang menjadi putih. Ya, insya Allah. Karena memang Bu, saya tidak terlalu paham tadinya. Alhamdulillah dengan lulus CGP, mengikuti pelatihan, mempelajari modul, serta bimbingan dari Ibu juga, dari fasilitator, terus rekan-rekan sejawat juga yang ada di kelompok belajar secara LMS walaupun tidak kenal. Saya merasa ada keluarga baru Bu, komunitas baru, dengan bisa sharing langsung, bertanya-tanya kepada mereka, banyak bertanya karena memang saya awam ya Bu. Bagaimana sih sebetulnya arti filosofi Ki Hajar Dewantara, terutama pada ibu praktik saya selalu WA terus banyak bertanya. Dan alhamdulillah saya mendapatkan pendampingnya yang luar biasa ramah dan keluargaan sekali. Terima kasih ya. Alhamdulillah ya Bu Eli ya, luar biasa keren ya. Dengan adanya Ibu masuk ke CGP ya dan mempraktekkan program Pak Menteri tentang filosofi Ki Hajar Dewantara di lapangan itu luar biasa ya, manfaatnya sangat luar biasa, sangat terasa sekali. Apalagi silaturahmi juga ya, itu termasuk salah satu filosofi juga Betul. Kemudian Ibu Eli nih, capaian apa sih yang diperoleh selama 1 bulan terakhir ini? Saya lebih memahami Bu, apa itu namanya arti budi luhur ya, maksudnya mampu menjadi pribadi yang peka terhadap lingkungan sekitar, khususnya lingkungan sekolah Ibu ya, terutama yang setiap hari saya datangi karena memang pekerjaan saya di sekolah, serta merasakan peningkatan kematangan dan moral itu ya, mental itu
emosionalnya juga menjadi pengajar yang profesional itu benar-benar terasa pada diri saya gitu Bu, setelah saya menjadi calon guru penggerak. Belajar profesional ya Bu ya. Betul Ibu. Menurut Ibu sendiri profesional itu seperti apa? Kalau menurut saya profesional itu banyak yang bisa diambil arti ya Bu, karena profesional itu tidak dalam satu hal saja. Kita itu harus bisa karena saya ini di sini adalah CGP, saya ingin mengimplementasikannya dalam arti merdeka belajar. Jadi apa yang dimaksud dengan merdeka belajar itu seperti yang Ibu pernah bilang kepada saya, yang harus merdeka itu bukan hanya siswanya, tapi gurunya, kepala sekolahnya. Itu selalu Bu terngiang-ngiang ya di benak saya. Ini bagaimana ini sebetulnya pengimplementasian di sekolahnya. Menjadi pikiran saya, betul juga kata guru praktik saya, guru pendamping saya, memerdekakan itu harus semuanya, karena tidak bisa kalau hanya murid saja yang memerdekakan, gurunya tidak, kepala sekolahnya tidak, karena memang mungkin kalau kepala sekolah terbentuk dengan aturan-aturan ya Bu ya. Mungkin saya benar-benar kemarin Bu, waktu kita mengadakan pertemuan itu benar-benar membuat pikiran di saya itu betul sekali. Seperti yang Bu Eni bilang, itu harus benar-benar merdeka semuanya. Jadi dari bawah sampai ke atas. Seperti itu Bu. Jadi profesionalisme kita bisa mengimplementasikannya di Merdeka Belajar. Jadi kita mengajar anak itu sesuai dengan kodratnya Bu ya, kodrat zaman dan kodrat alam gitu Ibu. Ya, keren-keren ya Bu Eni. Kemudian nih berikutnya, dukungan apa saja atau bagaimana dukungan ya dari ekosistem sekolah ya, bagaimana dukungan dari ekosistem sekolah, apa saja ekosistem sekolah itu ya, stakeholder ya, kalau dibilang kepala sekolah, teman sejawat, murid, sarana dan prasarana gitu, itu bagaimana ketika Ibu menerapkan program Pak Menteri ini, dukungannya seperti apa? Alhamdulillah ya Bu, karena sekolah saya itu mendapat sekolah penggerak, jadi sedikit banyak rekan sejawat saya, kepala sekolah saya sangat membantu sekali, sehingga saya dari awal sampai berjalannya 1 bulan ini, saya benar-benar merasa didukung penuh oleh mereka, terutama Ibu kepala sekolah saya Bu. Saya memang tidak punya laptop Bu, karena laptop saya rusak. Ibu kepala sekolah itu ambil satu katanya untuk pelaksanaan pelatihan CGP. Alhamdulillah sekali Bu, itu membantu sangat. Kemudian juga kalau saya di sekolah WIP di sini, alhamdulillah mendukung, teman-teman juga saling mengerti, membantu saya. Misalnya saya harus membuat video Bu, saya itu ada sebagian yang mungkin saya belum bisa dan belum paham, saya meminta bantuan di lingkungan sekolah kepada rekan sejawat. Mereka dengan senang hati membantu saya Bu. Karena memang saya selalu bertanya dan ingin belajar, karena memang pada dasarnya saya dari yang tidak bisa ingin benar-benar menjadi bisa, sehingga alhamdulillah dengan kesempatan ini lulus calon guru penggerak, suatu hal yang luar biasa, pencapaian buat saya pribadi. Alhamdulillah ya, jadi luar biasa ya dukungan dari kepala sekolah, terus teman-teman juga ya, alhamdulillah luar biasa ya. Kemudian nih Bu Eli, di instrumen kedua ini ya, tentang belajar daring nih, saya mau bertanya, apakah pembelajaran daring nih melalui LMS berjalan lancar? Alhamdulillah sejauh ini lancar Bu, walaupun kadang-kadang terkendala di jaringan internet. Karena memang kita daring, pasti Bu tidak jauh-jauh permasalahannya dari jaringan ya Bu, koneksi yang kurang stabil. Mungkin kalau posisi kita di sekolah, walaupun WiFi-nya bagus karena yang menggunakannya banyak, jadi saya juga sama Bu, sering terlempar masuk lagi, apalagi di rumah Bu. Di rumah juga sama ya, intinya walaupun jaringannya seperti itu, saya tetap berusaha ingin selalu mengikuti, tidak tertinggal satu modul pun. Alhamdulillah ya. Berikutnya nih, hambatan apa yang terjadi selama pembelajaran daring? Ya seperti yang saya kemukakan tadi, Internet. internet. Kalau Yang selain tidak internet standar. ada tidak? Ada Bu, misalnya ada jadwal yang
berubah secara tiba-tiba, itu memang kendala juga ya Bu. Misalnya kita mau ada kerja kelompok di LMS ya Bu, kelompok A, kelompok B, tiba-tiba tidak jadi. Nah, eh, harapan saya itu Bu, ingin diberitahu 1 minggu sebelumnya. Jadi ketika ada perubahan, jadi saya kan karena tupoksi saya adalah guru, saya juga mengajar walaupun secara daring ya Bu ya. Tetap saja kan namanya dengan anak itu adalah makhluk hidup, bukan benda mati, yang dimana saya sebagai pengajar harus bisa membagi waktu antara profesi saya sendiri dan tupoksi saya di sekolah seperti itu. Jadi jadwalnya seandainya ada perubahan ingin dikomunikasikan terlebih dahulu. Mudah-mudahan 1 bulan sebelumnya, jadi bisa mengatur schedule-nya Ibu seperti itu. Oke, siap ya, mudah-mudahan tersampaikan. Tadi hambatan sudah ya Bu ya. Bagaimana solusi Ibu untuk mengatasi hambatan tersebut? Solusi saya yang terutama saya ingin meningkatkan jaringan wifi saya Bu. Mungkin yang tadinya biasa-biasa ke yang lebih bagus jaringannya. Jadi mungkin paket ya Bu, paket yang dari biasa 250.000 menjadi paket yang mungkin bisnis ya Bu. Insya Allah gitu. Jadi yang kayak ultimate kayak gitu Bu. Jadi jangan begitu saya lagi daring tiba-tiba koneksi wifi saya mati. Mungkin di kendalanya di jaringan saja sih Bu. Jengkel Iya Bu, benar. Jengkel sekali. Jadi ketika apalagi kalau webinar ya Bu, kita webinar hanya sekali kita mendengarkan di LMS itu, lagi kayak kemarin Mas Menteri walaupun beberapa menit, kendala saya Bu, saya terlempar juga. Mungkin jaringan saya terlalu minim, tapi alhamdulillah karena mungkin ada di YouTube ya Bu, jadi saya bisa menonton ulang. Seperti itu Bu. Alhamdulillah ya. Berikutnya nih ya. Bagaimana nih rencana Ibu sendiri untuk mengatasi hambatan pembelajaran daring tersebut? Mungkin tadi kali ya Bu ya yang disebutkan ya. Kemudian hal apa saja nih yang ingin diketahui lebih lanjut tentang pembelajaran dalam LMS? Kalau ingin mengetahui pasti banyak Bu, karena memang saya kan seperti yang saya pernah bilang, saya adalah lagi proses ingin bisa dan mengetahui apa itu LMS. Sebetulnya Bu, sebelum pembelajaran pelatihan ini saya tidak tahu Bu LMS itu apa. Tapi alhamdulillah ketika masuk CGP dan juga saya ikut pelatihan di sekolah penggerak, saya sedikit banyak tahu tentang LMS. Ya mungkin kalau di sekolah penggerak kan kita terbatas untuk pelatihannya. Kalau di guru penggerak insya Allah 9 bulan ya Bu ya, kalau saya sehat dan lancar itu saya ingin banyak tahu. Tapi memang Bu di sini saya itu ingin memberikan saran kalau bisa ada video motivasi di LMS itu. Jadi setiap kita membuka modul, kalau kita sebelum ke pembelajaran ada video motivasi kan kita meningkatkan apa ya Bu? Meningkatkan semangat. Betul, karena memang kebanyakan usianya kan sudah usia bukan muda lagi. Jadi untuk meningkatkan semangat tuh ingin dibuat seperti video motivasi Bu. Harus dirangsang dulu Betul, ya. betul Ibu, betul sekali. Ada video seperti itu. Alhamdulillah ya Bu ya. Ini ada pertanyaan untuk refleksi juga nih ya Bu ya. Harapan dan kekhawatiran. Ini saya akan menanyakan ke Ibu Elini tentang tindak lanjut lokakarya perdana kemarin ya. Apa saja nih kekhawatiran yang Ibu resahkan sebelum mengikuti PPGP secara daring? Yang pertama lebih pada jaringan internet ya. Yang kedua kemudian jadwal calon guru penggerak itu berbenturan dengan jadwal mengajar di sekolah. Jadi misalnya kita ada yang harus diselesaikan hari itu juga jam itu juga, kalau kita backup dengan waktu mengajar saya di sekolah memang itu suatu kendala juga ya Bu ya. Kemudian ya yang ketiga kuotanya habis. Mungkin itu ya Bu yang menjadi khawatiran saya sebagai calon guru penggerak. Selain itu
saya itu saja. Habis ya. Jadi kuotanya habis secara tiba-tiba. Mungkin karena kita menggunakan gimmick ya Bu ya, yang tidak sedikit kuota ya Bu, harus menggunakan. Kayaknya kendala umum ya Bu. Ya, memang banyak yang rata-rata Bu. seperti itu rata-rata ya. Berikutnya nih Bu, kekhawatiran apa yang terjadi setelah mengikuti PPGP secara daring? Ya. Kalau tadi apa saja kekhawatiran, ini kekhawatiran apa yang terjadi? Mungkin saling keterkaitan ya. Kekhawatiran itu apakah yakin itu saja Bu? Sebetulnya ada yang lain. Ya sebetulnya ya Bu banyak ini Bu ya, tapi itu adalah yang dikhawatirkan oleh saya. Yang pertama karena kita daring, kendalanya di jaringan ya Bu yang tidak stabil. Kadang-kadang memang jaringan itu kan secara tiba-tiba. Kita sudah siap misalnya kita ada ini Bu jam 10 misalnya. Saya udah on ya Bu dari setengah 10, tiba-tiba jam 10 jaringan saya jelek kan itu terkendala juga ya Bu ya. Ya mungkin itu saja sih ya Bu. Kekhawatiran apa yang terjadi setelah mengikuti PPGP secara daring ini sama yang tadi ya Bu ya. Terus apa saja nih harapan Ibu nih sebagai CGP diimpikan sebelum mengikuti PPGP secara daring? Jadi apa saja harapan Bu Eli ada yang Bu Eli impikan nih ya sebelum mengikuti PPGP secara daring itu? Harapan saya ya Bu, Kemendikbud akan lebih memfasilitasi kami, terutama kami yang di daerah ya Bu ya, sebagai calon guru penggerak, yang mana ini kan merupakan program unggulan ini Bu ya, unggulan program pemerintah. Kita tahu bahwa pelatihan itu cukup lumayan menyita waktu 9 bulan, yang angkatan 3 insya Allah kalau lulus di Juni 2022 ya Bu ya. Aduh, masih lama, jadi saya harapan saya itu supaya itu lebih memfasilitasi kami, mungkin memfasilitasinya. Alhamdulillah Bu kuota sudah difasilitasi, mungkin sekarang lebih difasilitasi dengan bantuan laptop. Mudah-mudahan ya Allah sampaikan. Oke, Bu Eli, adakah harapan baru yang Ibu harapkan untuk pembelajaran 1 bulan ke depan? Harapan saya lebih pada pemberian motivasi Bu secara berkala kepada semua calon guru penggerak agar semangatnya tetap terjaga. Jadi karena mungkin proses pembelajaran ini lumayan lama, nah kita kadang-kadang punya keyakinan saya dalam seorang ibu rumah tangga juga, saya juga sebagai seorang pendidik mungkin ada kejenuhan. Jadi saya ingin ibu sebagai pendamping saya, ada fasilitator ya Bu, itu selalu memberikan semangat buat kami supaya kami tetap fokus melaksanakan pelatihan ini secara berkala Ibu. Terus apakah harapan-harapan yang sudah terwujud setelah pembelajaran 1 bulan? Harapannya ya alhamdulillah Bu, seperti saya ingin mengimplementasikan kepada murid itu sudah dilakukan ya, walaupun sedikit banyak memang saya masih belajar. Saya juga selalu bertanya kepada ibu, kepada kepala sekolah saya yang lebih senior dan lebih paham. Ya intinya saya ingin mengimplementasikan apa itu merdeka belajar kepada peserta didik. Keren-kerennya merdeka belajar ya, yang pengertiannya luas banget ya. Merdeka untuk kita, merdeka untuk siswa, merdeka untuk semua. Bagaimana nih ya dukungan kepala sekolah terhadap penerapan perubahan kelas sesuai pemikiran Ki Hajar Dewantara? Alhamdulillah Ibu kepala sekolah sangat respect dan sangat membantu saya sebagai calon guru penggerak. Dari awal Bu, dari awal pertama saya daftar, Ibu kepala sekolah selalu memfasilitasi saya. Karena informasi yang saya dapat untuk saya sebagai peserta ya Bu dulu ya, mendaftar itu dari Ibu kepala sekolah. Ayo daftar. Kepala sekolahnya Luar biasa Bu, memang kepala sekolah kami kalau menurut saya sangat luar biasa seperti Ibu. Sangat didukung ya Bu ya. Didukung penuh. Oke. Implementasi perubahan di ruang kelas sesuai pemikiran Ki Hajar Dewantara nih.
Berdasarkan pembelajaran mengenai filosofi pendidikan yang sudah Ibu pelajari, apa perubahan yang Ibu lakukan di ruang kelas agar selaras dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Kalau perubahan memang secara jelas ada ya, secara jelas yang tadinya memang saya belum paham dan belum tahu apa itu Merdeka Belajar. Alhamdulillah setelah sebulan ini saya itu mengimplementasikannya langsung kepada anak ya Bu. Pembelajaran ini semuanya berfokus pada murid, kemudian juga pembelajaran yang menekankan pada budi pekerti luhur ya Bu, dan mengimplementasikannya kepada murid itu secara kodrat zaman. Misalnya murid itu harus bisa IT ya Bu ya, diantaranya memang cukup sulit ya Bu, apalagi saya guru kelas 4 yang dimana dituntut untuk anak-anak itu bisa memegang IT. Sebelum ke anak, pastilah saya sebagai gurunya harus lebih memahami dulu. Karena memang kebetulan kami terpilih sebagai salah satu sekolah penggerak dan AKM. Jadi mau tidak mau murid-murid yang terpilih secara acak, kami selalu membimbingnya di lab untuk pengenalan IT. Bagaimana sih cara memegang mouse? Ini loh, mengganti huruf besar kecil, menebalkan, seperti itu Bu. Jadi saya langsung mengimplementasikannya kepada murid di sekolah. Jadi pembelajaran yang Ibu sudah dapat dari pembelajaran CGP ya, Ibu langsung mengimplementasikan ke lapangan. Kemudian nih, apa saja pembelajaran yang Ibu dapatkan sehingga perubahan itu dilakukan? Waktu dulu Bu, mungkin pembelajaran itu berfokus kepada guru seperti yang dulu sering dilaksanakan guru saya sewaktu SD. Mungkin guru saya juga menggunakan metodenya ceramah, jadi cuma satu arah ya Bu ya. Jadi guru sebagai pemberi materi, anak mendengarkan. Mungkin itu juga sama yang dilakukan saya. Tapi sekarang dengan ikut CGP, saya lebih berpusat kepada murid. Mungkin jadi sebelum dan sesudahnya memang benar-benar terasa dari penggunaan metode juga, ada pembaharuan buat pembelajaran di kelas. Benar-benar diterapkan ya Ki Hajar Dewantara filosofinya bahwa pembelajaran di sekolah itu harus berpusat kepada peserta didik. Ya, itu salah satu filosofi yang dikemukakan oleh Ki Hajar Dewantara. Memang betul ya Bu ya. Kita ini adalah sekolah, mendidik dan memberikan pembelajaran kepada peserta didik. Kalau kita tidak difokuskan kepada peserta didik, bagaimana tanggung jawab kita, moral kita sebagai seorang guru? Ya, karena kita kan outputnya adalah siswa-siswi. Dan sungguh luar biasa Ki Hajar Dewantara ya, bisa filosofinya luar biasa. Padahal itu filosofi sejak kapan ya dikeluarkan? Betul. Waktu webinar juga ada Ki Kusumo, Iya, teman sejawat Ki Hajar Dewantara. Saya pertama berpikir seperti ini laki-laki siapa kok pinter sekali. Oh ternyata Ki Kusumo itu seorang pengajar di taman siswa. betul. Ketika webinar juga ada muridnya juga. Oh berarti benar-benar Bu, sekolah taman siswa itu sudah melaksanakan Merdeka Belajar itu ya, untuk kami yang di daerah mungkin baru akan memulai, insya Allah Dan lancar ya Bu ya, tidak betul ada Ibu. kendala ya macam-macam ya. Nah berikutnya nih Bu ya, bagaimana nih respon peserta didik atas perubahan yang dilakukan? Peserta didik sangat antusias Bu atas perubahan yang saya lakukan. Mungkin yang tadinya hanya kita pembelajaran di kelas ya Bu ya, saya menerangkan mengajar di kelas, anak memperhatikan. Sekarang dengan adanya Merdeka Belajar, saya membawa anak keluar kelas. Pertama mengurangi kejenuhan, kedua membuat mereka lebih senang dan lebih antusias untuk melakukan pembelajaran dengan saya Bu, seperti itu. Jadi anak apa yang dimerdekakan berdasarkan kemauan anak, tapi dengan prosedur yang kita punya. Dengan
ya. Kemudian nih, bagaimana Ibu melihat respon tersebut? Saya sangat senang Bu, senang sekali karena memang murid saya juga merasa senang. Jadi saya berusaha menciptakan suasana yang menyenangkan. Jadi membuat anak benar-benar senang di kelas ya Bu ya. Student well-being ya, Iya, tujuan betul. kita. Nah, jadi anak damai, anak tenang, anak aman ya, sehingga mereka untuk belajar itu semangat. Karena tujuan kita adalah student well-being ya Bu ya. Nah, kemudian nih Bu, hal apa yang sudah baik dari perubahan tersebut? Yang pertama, potensi anak sudah mulai tergali ya Bu. Jadi kita tahu, oh anak ini potensinya ke sini, anak ini potensinya ke sini. Memang di sekolah kami juga kan kalau setiap Sabtu ada ekskul ya Bu, kita memang jadi bisa mengetahui dari awal anak ini bakatnya kemana. Jadi potensinya lebih tergali. Kemudian juga anak bisa mengikuti perkembangan zaman. Ya, seperti saya bilang tadi, anak harus melek IT. Sebelum ke anak, gurunya juga harus melek IT. Makanya Bu, saya sebisa mungkin saya selalu belajar, bertanya kepada yang lebih senior dan lebih paham. Memang saya mengakui, saya juga tidak teramat sangat ahli IT Bu. Mungkin di SD saya karena banyak guru-guru muda yang lulusan baru, mereka lebih jago. Seperti itu Bu. Pada alam pada zaman. Betul Ibu, kita harus mengikuti kodrat tuntutan zaman ya Bu ya. Tuntutan zaman, teknologinya sudah merajalela ya. Kita saja mau berkenalan dengan orang luar negeri sekarang langsung ya Bu ya. Betul Ibu. Video call, WhatsApp. Kalau zaman dulu luar biasa. Nelfon juga pakai telepon koin ya. Pakai telepon koin ya. Oke. Apa nih yang perlu diperbaiki ke depannya? Ya mungkin lebih ke sarana dan prasarana ya Bu. Kalau untuk di sekolah yang tadinya misalnya laptop cuma ada 10, lebih bisa ditambah menjadi 30. Jadi kita murid secara bergantian dapat merasakan bagaimana sih cara belajar IT yang mudah, bagaimana sih cara mengenal laptop. Jadi yang mungkin lebih ke prasarana ya Bu, sarana dan prasarana. Ya, karena memang kalau misalkan kita bisa ya belajar dengan sarana seadanya. Nah, kalau memang kita bisa menyediakan sarana yang lebih, ya sediakan saja ya, karena sesuai dengan Merdeka Belajar, kodrat alam dan kodrat zaman. Gitu. Oke, berikutnya nih ya, tindak lanjut perbaikan setelah pendampingan ini. Apa rencana tindak lanjut Bu Eli nih terkait perubahan praktek pembelajaran di kelas sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Seperti yang tadi saya bilang, saya ingin mengimplementasikan pemikiran filosofi Ki Hajar Dewantara itu tuh di dalam setiap pembelajaran yang saya lakukan. Mungkin saya juga rekan kerja saya juga akan seperti itu dan membuat refleksi Bu di setiap pembelajarannya. Jadi kita tahu capaiannya sudah sejauh mana. Mungkin hanya itu untuk saat ini karena memang saya juga masih belajar. Karena memang Merdeka Belajar itu kan pertama kolaborasi antar siswa, artinya dia menceritakan pengalamannya ya. Kedua, dia mengeluarkan ide-ide positifnya, ide-ide yang dia miliki, kreativitas yang dia miliki gitu ya, anak-anak yang, karena tidak semua anak itu tidak memiliki ide ya. Ketika kita memberikan kebebasan untuk berpendapat, saya yakin ya anak-anak itu ide-idenya luar biasa. Itu salah satu Merdeka Belajar juga ya Bu Eli ya. Jadi anak tidak ditekan oleh kita. Berikutnya, ketika capaian itu tercapai, itu sangat luar biasa senang ya. Itu yang kita rasakan ya. Suatu kebanggaan buat saya sebagai seorang pelajar ketika apa yang dicita-citakan itu tercapai ya. Dan bagaimana kita melihat itu dengan cara merefleksi. Betul ya. Jadi setiap kegiatan pembelajaran kita harus merefleksi ya. Jadi kita menjadikan tolak ukur. Ini program ini sudah berhasil atau belum? Tapi mudah-mudahan yang saya cita-citakan berhasil Bu. Insya Allah kalau kita melaksanakannya secara ikhlas gitu ya. Sekarang
berikutnya nih Bu ya, kita refleksi dulu ya. Apa nih hal yang menarik ya bagi Ibu atau yang Ibu dapatkan setelah proses pendampingan hari ini? Ya, apa yang membuat hal tersebut menarik menurut Ibu? Pada proses kos kali ini, yang pertama saya rasakan, saya merasa bangga, merasa senang dikunjungi oleh seorang guru praktik yang sangat ramah, luwes, kekeluargaan. Pokoknya saya senang sekali Bu. Alhamdulillah PP-nya Ibu Eni, kepala sekolah dari Muhammadiyah. Padahal saya tahu Bu, cuma saya tidak mengenal dekat dengan Ibu menjadi guru pengajar praktek saya. Makanya saya merasa senang. Oh, alhamdulillah Ibu Eni gitu kan. Walaupun memang saya mendengar Ibu selalu adalah vokal ya Bu, dengan ide-idenya yang ide-idenya yang untuk perubahan ya Bu ya, jelas tentang perubahan lah ya Bu ya. Saya senang sekali Bu, senang sekali, merasa bersyukur, dan saya pun ingin sering ikut dengan Ibu ini walaupun jadwalnya 1 bulan sekali ya Bu ya. Karena apa, Ibu ini sangat kekeluargaan sekali, itu yang membuat saya nyaman, membuat saya senang. Terima kasih Bu Eli. Berikutnya Ibu Raeli yang terakhir ya. Apa yang sudah baik dan yang perlu diperbaiki nih dari pendampingan untuk pendampingan berikutnya? Kalau menurut saya pribadi, semuanya sudah baik, tidak perlu ada yang diperbaiki, karena semua yang saya harapkan sudah ada di Ibu. Ibu itu kan lebih friendly ya Bu, mungkin menganggap kami calon guru penggerak itu teman sejawat ya Bu ya, jadi tidak ada istilah pengajar praktik dan CGP, jadi itulah yang membuat saya nyaman Bu. Tidak ada yang diperbaiki Bu, semuanya sudah enak Bu. Alhamdulillah, saya berterima kasih sekali Ibu berkunjung kepada saya ke sini. Walaupun jadwal Ibu yang begitu padat. Sama-sama Ibu, karena kita semua adalah rekan ya, rekanan dalam memperjuangkan program Pak Menteri, rekanan di dalam mensosialisasikan program Mas Menteri ya. Semoga kedepannya kita lancar semua ya Bu ya. Amin. Mungkin begitu saja Bu Eli ya. Terima kasih nih mau di-coach oleh saya. Saya tunggu tindak lanjutnya ya untuk 1 bulan ke depan ya Bu ya. Siap Bu. Nanti kita akan sepakati lagi jadwal yang akan kita lakukan untuk pendampingan berikutnya. Oke, terima kasih Bu Eli. Sama-sama Ibu, sehat selalu. Terima kasih untuk berkunjung ke sekolah kami yang begini adanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.